warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia, alhamdulillah, puja dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak hanya ucapan tapi juga dengan perbuatan. Dan alhamdulillah atas kudrah dan ridha Allah kita berkesempatan pada sore hari ini melaksanakan ibadah salat asar berjamaah di Masjid Ikhwan Islamiyah Universitas Indonesia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai sosok yang kelak syafaatnya kita nantikan, dan juga kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang istiqomah yang ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, la takhafu, janganlah engkau takut, wa la tahzanu, dan janganlah bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepadanya. Dalam ayat tersebut secara kata, innal ladzi, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, qalu, yang berkata, rabbunallah, Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami. Secara bahasa Rabb itu tidak sederhana yang artinya sekedar Tuhan saja. Jadi yang namanya Rabb dalam Al-Quran, Allah menjelaskan makna dari Rabb itu sendiri, bahwa Allah itu adalah Al-Khalqu, Allah itu adalah pencipta. Seluruh manusia, insya Allah banyak dari manusia, bahkan kita sadar, mau mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Namun makna dari Rabb tidak hanya Al-Khalqu saja, tapi juga Al-Amru, yaitu Allah sebagai yang paling berhak kepada kita untuk memerintah. Oleh karena itu dalam setiap
Jumat dari zaman Rasulullah hingga saat ini, semenjak turunnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, wasiat takwa itu senantiasa diulang-ulang, bersambung-sambung dari Jumat ke Jumat. Itu untuk mengingatkan bahwa kita hanyalah hamba yang hanya wajib mengabdikan diri kita kepada Allah saja. Yang berhak memerintah kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau Fir'aun itu dianggap sebagai yang melampaui batas. Soalnya dia terlalu banyak ngatur, bahkan ngaturnya itu tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemudian mereka beristiqomah, kemudian mereka konsisten menjalankan perintah Allah, butuh kesabaran. Menjauhi perintah Allah juga butuh kesabaran. Sehingga istiqomah ini tidak hanya pada saat ini saja, tapi hingga nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar husnul khotimah. Di sini istiqomah itu tidak hanya saat ini, tapi hingga nanti, hingga ajal itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka orang yang sudah bahkan kecenderungan dalam dirinya untuk mau istiqomah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, Allah menurunkan malaikatnya. Cuma kita nggak sadar aja. Menurut Imam Ibnu Katsir, malaikat tersebut turun itu ketika menjelang ajal. Berbeda dengan Imam Qurtubi yang mengatakan bahwa malaikat turun itu nggak nunggu nanti. Ketika kita udah punya kemauan paripurna dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, maka saat itu juga Allah menurunkan malaikatnya, berbisik-bisik, la takhafu, wahai hamba Allah jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa absyir, dan berbahagialah kamu bil jannah, dengan surga, untuk tu'adun, yang dijanjikan kepada. Di situ kemudian di sini meskipun ayat ini secara asbabun nuzul tidak ada sebab turunnya, namun ayat ini memotivasi agar kita semua tetap istiqomah meskipun berada dalam tekanan maupun cobaan. Dunia ini adalah tempatnya cobaan. Dunia ini tempat ujian. Setiap orang diuji dengan ujian yang beda-beda, dan kita tidak bisa pilih ujian mana yang kita inginkan. Ujian kekayaan, ujian jabatan, ujian kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian beberapa hadis berkenaan tentang istiqomah. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, tanya kepada Rasul, wahai Rasul, kulli, katakan kepadaku, fil Islami, berkaitan tentang Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tidak akan aku tanyakan kepadamu seorang pun kecuali hanya kepadamu. Qala Rasulullah SAW, kul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Nah ini emang susah ya, ngomong sesuai dengan fakta itu emang butuh pengorbanan. Nah, kita mengatakan aku mencintaimu kepada istri, bagi suami, pasti butuh apa? Pembuktian. Ini kita beriman kepada Allah itu juga butuh pembuktian. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua,
ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu, apakah manusia itu mengira kami akan membiarkan mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Berarti setiap orang yang beriman itu pasti mendapatkan ujian. Jadi tinggal kita dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu seperti siapa? Kalau seperti kita adalah kekasihnya Allah, maka biasanya apapun yang ditimpakan Allah kepada kita itu adalah anugerah, meskipun menurut pandangan orang adalah musibah. Diambil anaknya, ya emang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berat. Ya. Diambil hartanya, malingan, alhamdulillah, wah itu luar biasa ya. Kalau sebagai hamba mungkin ya mau gak mau, karena emang kita adalah hambanya Allah, ya saya diciptakan oleh Allah, ya terserah Allah. Mau gak mau saya melaksanakan sholat subuh meskipun wah berat gitu kan, berat, bangun pagi-pagi harus bangun di waktu yang dingin, airnya dingin lagi gitu kan. Tapi kita memilih bangun untuk mengambil wudu, nah itu luar biasa. Kemudian hadis selanjutnya di sini ada ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Jadi amal ibadah yang dicintai oleh Allah itu adalah yang konsisten meskipun sedikit. Kita zaman saat ini sangat mudah sekali untuk bisa dekat dengan Al-Quran, untuk bisa zikir. Jadi bahkan kita dilahirkan, terkondisikan di situasi di mana keimanan kita tidak perlu kita sembunyikan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa zikir Allah Subhanallah, alhamdulillah dan selanjutnya. Kemudian meskipun sedikit setelah selesai sholat, misalkan baca Al-Quran satu ayat sebelum sholat, setelah melaksanakan sholat, meskipun satu ayat, kalau istiqomah itu luar biasa ya. Kemudian innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat apakah kita dari ganteng tidaknya gitu kan, dan banyak hartanya atau tidak, walakin yang juru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat hati kita, wa a'malikum, dan amal kita. Nah di sini kaitan dengan ayat tersebut itu adalah yang namanya ujian istiqomah itu letaknya di dalam hati. Siapapun yang memiliki, tidak hanya orang yang memiliki harta saja, orang yang memiliki harta maupun yang tidak tetap bisa melaksanakan istiqomah, menjalankan sholat, mengeluarkan, berinfak pun tidak cuma bagi orang yang memiliki harta saja. Minimal ketika tidak punya harta, senyum, itu adalah sedekah. Nah, mungkin itu pada pertemuan kali ini. Marilah kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah sebagaimana ayat tersebut, Rabbunallah tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita istiqomah sehingga kita mendapatkan anugerah la takhafu, tidak sedih, wala tidak takut dan tidak sedih, kemudian mendapatkan balasan surganya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu pertemuan kali ini dengan alhamdulillah dan atas majlis alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.